Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara 8, We Can Hear Your Voice. Nah, ini sebelumnya Bu, kita pakai slogan SMK 8 dulu ya Bu. Oke, SMK 8 idola inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke. Jadi ini silahkan perkenalan dulu Ibu. Oh gitu, aduh kok jadi grogi ya sama siswanya Bu Kalim yang cantik ini. Nah soalnya biasanya kan di rumah ketemunya sama anaknya Bu Kalim yang masih cimit, sukanya main layangan panas-panasan, hitam dekil lah. Ini di sampingnya Bu Kalim ada anak cantik jadinya agak grogi. Perkenalkan, nama Ibu Kalim, pengajar bahasa Indonesia di SMK Negeri 8 Semarang. Tapi Bu Kalim tidak mengajar saya. Oke, gimana? Makanya itu karena tidak pernah mengajar jadinya ketemu cewek cantik jadinya agak grogi ini ya. Oke Bu, jadi ini pertama kalinya ya Bu di sini ya. Jadi ini Bu, saya tuh di sini mau membahas tentang love language. Teman-teman udah pada tahu belum love language apa? Kalian udah tahu? Belum sih. Oke, jadi apa sih tahu dulu? Love language itu kalau di bahasa Inggris kan love language ya, tapi kalau di Indonesia bahasa cinta. Jadi kalau kalian nyari di Google sekarang nih, itu Gary Chapman nggak sih? Chapman intinya itu dia itu konselor pernikahan. Lebih tepatnya konselor ya. Iya, konselor. saya deg-degan Bu. Oh, gitu ya. Tadi ya saya yang grogi, sekarang kamu yang deg-degan ya. Itu dari Amerika. Dia tuh pernah nulis dalam bukunya nih, katanya bahasa cinta itu adalah sesuatu yang kita lakukan buat orang lain nih, kayak ya pacar, ya temen, ya orang tua gitu. Dan bahasa cinta ini ada 5. Yang pertama kata-kata pujian, yang kedua tindakan, yang ketiga sentuhan fisik, yang keempat pemberi hadiah, yang kelima baru quality time tadi atau menghabiskan waktu bersama. Bu Kalim pernah nggak sih dulu ngerasain kayak ini pacarku tuh sayang sama aku nggak sih, kok dia kayak gini terus sama aku gitu? Kalau sebenarnya kembali lagi ke bahasa cintanya ya. Kalau bahasa cinta sendiri Bu Kalim sih tidak pernah mencari arti harfiahnya, tidak pernah mencari landasan teorinya. Sehingga kalau Mbak Mutiara tadi menjelaskan kalau love language itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau menekan baru tahu ini ya, secara maksudnya landasan teorinya ya. Kalau secara maksudnya bahasa umumnya, love language adalah saat seseorang menyatakan suka atau cinta kepada kita. Ya, nah, kalau diterangkan sama Mbak Mutiara sedetail itu baru tahu sekarang ya. Jadinya kalau pernah merasa, aduh pacar saya suka nggak sih sama saya? Ya pastinya pernah punya perasaan seperti itu. Mungkin tidak diperhatikan. Tadi ya tidak diperhatikan, tidak ada quality time, lebih mementingkan pekerjaannya seperti itu ya. Jadinya kalau ada perasaan seperti itu pastinya pernah ada. Kenapa? Mbak Mutiara pernah pacaran? Pernah. Tapi udah lama banget itu. Oh, udah lama banget. Gimana? Ya kalau saya sendiri iya sih Bu, kadang kayak seumpama kan love language saya kan Bu kata-kata pujian nih Bu. Tapi itu si dia tuh malah sering kasih hadiah. Jadi saya kayak enak aja gitu. Meskipun emang niatnya baik gitu Bu, kayak kasih hadiah oke lah, cuma kayak saya nggak butuh hadiahnya gitu loh Bu. Oh berarti maksudnya kalau Bu Kalim sendiri itu tipe orang yang tidak kalau Mbak Mutiara kan tipe orang yang love language-nya adalah dengan pujian. Sehingga kalau diberikan tindakan itu bukan love language. Kalau Bu Kalim enggak, kalau Bu Kalim lebih ke quality time. Iya. Seandainya misalkan Bu mau dipuji cantik apapun ya, padahal di luar sana lebih cantik banyak ya. Maksudnya dipuji di depan saya cantik atau baik atau pengertian dan sebagainya, bukan love language-nya. Kalau love language-nya Bu Kalim adalah memberikan waktu. Iya, memberikan waktu. Tapi dulunya Bu Kalim itu dengan mantan pacar itu sempat hampir bukan maksudnya dengan mantan pacar itu kita berhubungan hampir 7 tahun.
ya 6 tahun berapa bulan lah begitu. Itu jarak jauh. Iya. Jadi padahal love language-nya Bu Kalim adalah quality time. Jadi saat itu benar-benar yang nggak merasa love language banget lah gitu. Maksudnya seperti itu. Itu kalau yang dirasakan Bu Kalim sih, itu beda dengan Mbak Mutiara. Berarti love language di sini adalah beda-beda antar orang ya. Iya Bu, iya. Dan kalau saya kan juga kalau menurut saya love language saya sama ayah tuh sama gitu. Jadi kalau kita ngobrol tuh nyambung aja, enak aja gitu. Bahkan waktu itu pernah sih ini ini lucu. Jadi saya lagi main Bu sama teman-teman. Terus tiba-tiba ayah nelpon. Kan karena love language ayah itu apa namanya? Kata-kata pujian gitu. Tapi kan kalau pujian kan nggak harus kayak kamu cantik, kamu kayak gitu kan Bu. Ayah tuh nelpon, terus waktu diangkat tuh kayak halo sayang gitu. Manggilnya sayang gitu. Terus teman-teman langsung kayak gitu. Soalnya kayak kaget gitu loh. Iya. Kok masih dipanggil sayang sih gitu, padahal udah umur sebesar segini, ini ya. Iya, tapi saya nganggap itu kayak kenapa gitu, mah aku udah terbiasa gitu. Ya udah sih, jadi kayak gitu. Lucu aja. Oke, nah selain apa namanya ceritanya Mbak Mutiara, mau cerita apa lagi yang sekiranya kali bisa terpesona sama Mbak Mutiara? Terpesona. Itu Bu, kan tadi kita udah bicarain tentang love language-nya Bu. Terus ini saya mau ke yang nyerempet-rempet ke cinta lah kayak gitu. Salah satunya adalah pernikahan. Waduh. Kenapa Mbak Mutiara mau menikah? Jangan dulu ya nak. Masih Enggak, kelas 12 loh. Enggak Bu. Itu Kenapa? jadi teman-teman semua juga nyadar gak sih kalau kita nih sejak corona nih ya, itu tuh banyak banget fenomena pernikahan gitu. Padahal emang udah dilarang gitu loh. Kan dilarang keramaian gitu, tapi tetap aja ada yang nikah gitu loh. Bahkan ya teman-teman, kalau sekarang kalian cari di Google atau berdasarkan pengalamanku pribadi, aku punya temen kan yang dulu akrab banget. Itu dia otomatis seumuran kan. Dia udah nikah kemarin. Aku nggak tahu bulan apa, pokoknya intinya dia udah nikah gitu, dan aku nggak datang karena emang nggak diundang, terus udah lama nggak ketemu kan Bu, jadi kayak lost kontak gitu. Tapi saya tahu dari temen yang lain kayak gitu. Itu bisa dikatakan teman dekat ya? Iya, tapi deket banget dulu emang kayak teman Teman bermain dekat gitu. tapi nikah nggak diundang? Iya. Jangan-jangan yang aku teman dekat cuma Mbak Mutiara? Enggak Bu, tapi emang deket tau Bu. Saya tuh dulu bahkan kayak saya tidur di rumahnya pernah, saya makan di rumahnya pernah kayak Temen gitu. Waktu masih waktu di Tembalangan dulu saya kan pindahan ya waktu SD ke rumah gitu. Lah, jadi menurut ibu nih dari sudut pandang ibu yang sudah menikah, terus yang udah punya anak ya Bu bahkan gitu, itu melihat fenomena anak kecil yang nikah nih kayak gimana Bu? Sebenarnya kembali kepada personalnya masing-masing sih. Mau menikah muda, mau menikah setengah dewasa, mau dewasa, bahkan sampai umur yang bisa dikatakan tua pun sebenarnya tidak masalah bagi saya. Kembali ke personalnya masing-masing, bisa bertanggung jawab tidak kalau maksudnya memasuki kehidupan yang baru, itu kan benar-benar kehidupan baru. Jangan dibayangkan kalau pernikahan itu akan sebucin ikatan cinta ya, atau malah Ibu nonton ya? Oh iya mak soalnya. Ibu saya juga nonton. Oh gitu ya. Maksudnya tidak akan seromantis atau semanis kalau kita nonton drama Korea. Bahkan yang lagi booming sekarang adalah drama Thailand. Tidak akan sebucin itulah pokoknya. Maksudnya kehidupan baru itu sama-sama, maksudnya benar-benar di luar apa yang kita bayangkan. Bahkan Bu Kalim sendiri yang hampir tadi ya, Bu Kalim cerita hampir mau 7 tahun ya, itu saja ketika menikah pasti akan menghadapi suatu cerita baru. Karena yang namanya orang pacaran dengan menikah itu berbeda. Ketika orang pacaran pasti ingin menampakkan sesuatu yang baik, melakukan hal yang terbaik. Sedangkan kalau sudah berumah tangga, itu akan menampakkan apa adanya. Karena mau tidak mau, sekalipun misalkan Bu Kalim dengan suami Bu Kalim itu kan bertemu sore hari sampai malam karena paginya pasti bekerja. Tapi mau tidak mau yang namanya orang berumah tangga itu akan tetap tahu aslinya. Karena kita harus memikirkan masa depan pernikahan kita, harus memikirkan masa depan anak kalau sudah punya anak ya. Mau tidak mau kita harus jujur dengan diri masing-masing, menjaga rumah tangga, membangunnya agar jadi bertingkat-tingkat, bukan rumahnya ya, maksudnya rumah tangganya, membesarkan anak dengan
baik lah. Jadinya kalau dilihat dari sisi usia sih Bu Kalim secara personal kurang setuju secara personal pribadi, maksudnya secara pribadi Bu Kalim. Tapi tadi intinya apa yang Bu Kalim sampaikan di awal, menikah itu kembali ke personalnya masing-masing. Selama bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah diambil, monggo lah. Sekalipun usianya masih bisa dibilang dini. Tapi kalau secara pribadi Bu Kalim kurang setuju. Gitu. Kenapa? Karena misalkan lulus SMK, Mbak Mutiara menginginkan untuk menikah. Nah, misalkan. Ya, oke. Ini baru misal ya, dari percontohan. Mbak Mutiara menginginkan untuk menikah. Padahal Mbak Mutiara belum pernah merasakan nikmatnya cari uang sendiri, menghabiskan uang itu sendiri untuk jalan-jalan, untuk beli baju, untuk nonton di bioskop sama pacar dan sebagainya. Belum pernah merasakan itu, tiba-tiba menikah. Dan kalau misalkan langsung diberi anugerah sama Allah anak, berarti Mbak Mutiara harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Teman-temannya Mbak Mutiara masih jalan-jalan di mall, masih pulang malam karena nonton bioskop sama pacarnya. Mbak Mutiara malah Mbak Mutiara malah harus di rumah, paling tidak memasakkan sesuatu untuk suaminya, menjaga anaknya. Itu kan sesuatu hal yang sangat disayangkan. Bukan berarti Bu Kalim menginginkan anak-anak itu hura-hura atau foya-foya dengan uangnya atau menghabiskan waktu untuk ketidakbermanfaatan, tidak. Tapi maksudnya ayolah kenali dulu temanmu seperti apa, bersosialisasi itu seperti apa, bekerja itu seperti apa, cari uang itu seperti apa. Setelah itu oke, setelah kamu oh iya ya ternyata cari uang seperti ini loh, oh ternyata berteman itu seperti ini loh, karena berteman di sekolah dengan berteman di tempat kerja itu kan sangat-sangat berbeda. Jangan dibayangkan sama, sangat-sangat berbeda. Sekalipun mungkin anak-anak SMK pernah PKL ya, pernah magang ya, tapi kan itu sangat-sangat berbeda gitu loh. Jadinya kalau Bu Kalim sendiri kurang setuju sih. Lebih baik kejar ilmunya dulu, kejar uangnya dulu, kejar temenannya dulu, barulah kalau sudah oke, ayolah menikah, nggak masalah. Itu kalau dari Bu Kalim sih. Dan saya juga setuju sih tadi. Dan saya juga pernah ikut webinar kan waktu itu tentang pernikahan kayak gitu. Itu katanya tuh ada dua hal yang harus dipikirin kalau kita nikah. Yang pertama psikologi, yang kedua ekonomi. Yang paling utama itu. Dan tadi kan dari sudut pandang Kalim ya. Kalau saya nih Bu, saya nih tipe yang sebaliknya makan. Oh, maksudnya? Maksudnya saya kalau teman saya tadi kan mau nikah gitu, kalau saya malah nggak mau nikah Bu, sama sekali. Gak kan kayak nggak punya pemikiran di masa depan kayak aku bakal nikah gitu, nggak punya Bu. Baik, kenapa? Padahal secantik ini, kenapa nggak mau menikah? Jadi gini Bu, saya punya dua versi momen ya Bu. Yang pertama waktu saya umur 15 tahun, yang kedua waktu saya umur 17 tahun yang sekarang. Waktu saya umur, jadi kan singkat cerita aja teman-teman, saya itu sama ibu itu udah kayak temen sejak umur 15 tahun gitu. Ada sesuatu yang terjadi terus tiba-tiba saya sama ibu ini udah nggak kayak anak sama ibu tapi kayak temen gitu. Jadinya saya tuh kayak enjoy aja gitu, cerita apa aja yang bener-bener ada di pikiran saya dan apa yang saya dapetin gitu. Sedangkan masa-masa 15 tahun itu saya masa-masa ketemu sama banyak hal, membaca buku banyak hal gitu Bu. Dan itu bikin pikiran saya berdistraksi kemana-mana gitu, bahkan kayak overthinking segala macam, termasuk ke pernikahan. Nah, jadi waktu 15 tahun itu saya pernah cerita sama ibu saya masih ingat banget. Ibu saya tuh bilang kayak saya tuh arogan gitu Bu. itu tapi nggak tahu bener atau enggak sih Bu. Cuma waktu saya ngerealisasikan ke diri sendiri kayak oh iya bener. Jadi dulu waktu 15 tahun tuh saya kepikir, saya tuh dapat sebuah berita kalau dunia ini cuma bisa menampung kurang lebih tuh 10 miliar orang, sedangkan sekarang aja udah ada 7 miliaran ya kayaknya manusia di dunia ini gitu. Jadi kalau orang semua nikah nih, otomatis kan buminya penuh gitu. Dan bahkan luas bumi aja kan paling setengahnya itu buat nguburin jasadnya kita gitu loh. Jadi kan kayak ngapain nikah gitu loh kan, cuma buat
jadi beban bumi aja. Belum lagi kalau anaknya ini nggak bisa jadi sosok yang yang bersinar gitu buat kebaikan bumi kita. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua? Terus yang kedua, ini yang dari umur 15 tahun ya Bu, karena umur segitu tuh saya bener-bener skeptis sama segala 15 tahun itu kelas berapa ya Kak? Kelas 9 kayaknya. Kelas 9. Terus yang kedua, saya itu dapat sebuah video. Kalau kalian lihat sekarang, kalian bisa cari Geolife partnya Kania Cita sama Rocky Gerung. Jadi mereka ini Kak Kania ini dia tuh role model saya. Dia anak UI. Terus yang Rocky Gerung ini, bapak ini dia dosen UI gitu. Itu kan beliau ini ini nggak menikah gitu sampai tua gitu. Terus waktu ditanya bapaknya siapa? Yang Rocky, ya, Pak Rocky Gerung. Pak Rocky Gerungnya nggak menikah gitu. Rocky Gerung itu belum menikah. Padahal sampai sekarang umurnya 62 kayaknya. Nggak tahu, pokoknya segitulah Bu. Nah itu waktu ditanyain kenapa nggak nikah gitu, terus jawabannya seperti ini. Benar loh. Bukan contekan. Soalnya saya takut salah ngomong. Oh, gitu. Ini kalian bisa koreksi aku ya kalau aku salah ya. Kayak gini. Ini kan kalimatnya Pak Rocky Gerung ya, kan? Iya, ini kalimatnya kayak kenapa nggak nikah gitu. Saya jawab, nikah itu cuma status, cuma buat melegalkan seks dalam negara supaya enggak dianggap zina, dan buat melindungi properti diri dan hak tubuh manusia, kayak gitu. Terus saya waktu pertama kali dengar itu kayak kan saya masih 15 tahun ya, kayak wah bener gitu. Terus itu pemikiran itu akhirnya tertanam terus sampai akhirnya saya sekarang nih umur 17 tahun, terus saya punya ketemu sama cowok-cowok ganteng, cowok ganteng. Intinya kayak saya ada di sini, cowok-cowok gantengnya ada di sini. Enggak juga Bu. Intinya kayak saya udah mulai paham kayak bacaannya disaring, terus kayak pemikiran apa yang harus saya kurangi dan tambahin gitu Bu. Terus juga kan ibu juga sering kayak nasehatin gitu kan, ibu kan tahu segala pemikiran saya gitu Bu. Sampai di 17 tahun ini sekarang ini beda lagi, tapi masih tetap sama gak menikah, tapi beda lagi alasannya. Yang pertama itu karena saya tuh punya goals dalam hidup, kayak di umur saya sekarang tuh saya punya peraturan saya sendiri, saya punya mimpi saya sendiri gitu. Kalau tiba-tiba ada di masa perjalanan saya numpuk ini nih pencapaian saya, tiba-tiba langsung ada orang ini datang, ayo gitu kita bangun bareng-bareng gitu. Aku kan kayak ngerasa, kamu siapa gitu loh, orang ini udah mimpiku segini, terus tiba-tiba kamu masuk nyuruh kayak ayo bangun bareng-bareng gitu. Padahal saya nggak yakin kalau ini yang saya tumpuk dari dulu, yang angan-angan saya ini sama kayak dia gitu loh Bu. Saya nggak percaya diri kalau dia bakal memahami gitu loh Bu, segala segala apa yang menjadi pikiran saya saat ini, terus apa yang kan saya juga ngerasa pikiran saya aneh sih. Jadi saya nggak percaya diri aja kalau intinya kamu tidak mau pada saat kamu sudah mencapai tadi ya goals kamu yang kamu inginkan, tujuan hidup ya. Lebih tepatnya kan goals itu bahasa Indonesianya kan tujuan. Maksudnya kamu sudah mencapai tujuan, tiba-tiba ada orang, kamu takut tujuan itu akan berhenti. Karena lebih tepatnya dikekang. Itu juga. Terus juga kalau kamu mau nggak mau otomatis punya anak. Iya. Nah kalau punya anak ini saya diskusi sama teman saya, terus teman saya tiba-tiba jawab kayak gini, aku mending, ini kata teman saya Bu, aku mending nggak nikah sih, soalnya kayak aku mending nggak nikah dan mengabdi aja sama Tuhan gitu. Soalnya kalau aku nikah, aku punya anak, otomatis kalau anaknya belum balik kan dosanya yang nanggung aku, ya nggak mau dong aku gitu. Kalau belum balik, kalau belum balik iya kan Bu, anak kan kalau belum balik dosanya ditanggung orang tuanya kan Bu. Dasarnya dari mana? Oh enggak tahu Bu. Lalu kalian tanya dasarnya dari mana? Enggak, saya dengar kayak gitu Bu. Ini mungkin
sedikit agak Iya. sara sih, tapi maksudnya kita tidak mau membicarakan sara ya, sama sekali tidak mau membicarakan sara, enggak. Apa namanya? Mohon maaf, temanmu apakah berkeyakinan sama denganmu? Iya. Berkeyakinan sama denganmu. Oh iya, sudah lanjut ceritanya. Ya intinya kayak kan dosanya yang nanggung orang tuanya gitu. Nah iya, jadi kayak gitu kan. Terus akhirnya kayak oh iya bener juga gitu, kalimatnya teman saya relate, ya udah saya juga relate gitu, kayak ya udah bener sih, mending dosamu dosaku gitu. Terus ya udah tinggal mengabdi diri sama Tuhan aja gitu. Kalau lagian daripada nikah, mending saya tuh sebenarnya ngadopsi anak aja sih, nambah pahala kayak gitu lah pemikiran. Tadi yang harus digarisbawahi dari semua ceritamu adalah satu, usia 15 sampai 17 itu belum bisa dikatakan dewasa. Betul. Yang kedua, dari ceritamu juga ibu kandungmu pernah mengatakan kamu arogan. Berarti itu harus dijadikan introspeksi diri yang sangat-sangat dalam. Yang ketiga, 5 rukun Islam yang pertama, maaf ya membahas sedikit, bukan masih jadi ustazah. Maksudnya 5 rukun Islam yang pertama adalah, yang paling pertama adalah apa? Rukun Islam yang pertama, Mbak Mutiara tahu? Syahadat. Oh iya. Jadi sebelum seorang muslim itu menunaikan sholatnya, menunaikan puasanya, zakatnya dan sebagainya, dia harus tahu syahadatnya. Maksudnya apa? Akidahnya dulu diperhatikan. Mbak Mutiara bisa sampai, ini loh Bu, temanku bilang seperti ini karena dia itu mau mengabdi kepada Tuhan. Tuhan yang mana yang dimaksud? Seharusnya kita sebagai muslim akidahnya dulu. Kenapa Allah itu rukun Islam yang pertama adalah syahadat? Karena Mbak Mutiara itu harusnya menguatkan akidahnya dulu. Itu dasarnya apa? Kok bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak menikah? Padahal kalau kita mau disebut sebagai umatnya Rasulullah, maka kita harus menjalankan semua tuntunannya, semua apa yang dianjurkan. Dengan tidak melaksanakan salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah, kita bisa disebut bukan penganutnya. Lah kok bisa menyatakan bahwa hal itu adalah karena alasan kita ingin mengabdi kepada Tuhan? Tuhan yang mana? Dasarnya apa? Seandainya ada hadisnya, sahih apa enggak? Kok bisa dikatakan dia mau mengabdi? Kenapa tadi saya menanyakan pada Mbak Mutiara, seiman enggak dengan Mbak Mutiara? Kalau seiman dengan Mbak Mutiara berarti saudara saya juga, karena seiman dengan saya. Jadinya yang harus diketahui oleh Mbak Mutiara, usianya Mbak Mutiara adalah 17 tahun. Itu masih bisa berganti. Nanti ketemu orang, ketemu lingkungan, pasti punya pola pemikiran yang baru. Itu satu. Yang kedua, ketika orang tua mengatakan kita arogan, harus banyak-banyak introspeksi diri. Searogan apa atau sampai ibu saya yang kamu anggap teman sampai bilang seperti itu? Searogan saya. Arogan apa sih saya? Apakah dengan tidak menikah itu adalah salah satu kearoganan saya? Harus introspeksi diri. Nah, yang ketiga tadi, harus benar-benar untuk bisa mengatakan kita mau mengabdi kepada Tuhan. Yang mana dasarnya? Akidahnya harus dikuatkan dulu, nak. Itu. Terus selanjutnya, kamu punya sosok idola sampai menjadikan itu role model. Oke lah. Tapi yang namanya role model itu juga tidak semuanya langsung serta-merta kamu ambil. Tetap harus ada penyaringan, tetap harus ada filternya, mana yang baik, mana yang tidak. Nah, kembali lagi, ada orang yang ngomong, perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, toh juga ngurusin anak di rumah. Mungkin salah satu keinginanmu juga itu, ngapain, saya punya banyak mimpi loh, saya bisa kok nanti misalkan saya kerja di perusahaan, saya bisa loh nanti jadi kepala bagian, oh nanti bisa saya loh jadi manajer. Ya kalau suami saya mendukung, kalau enggak saya harus turun jabatan. Nah, kodratnya perempuan apa sih? Kembali lagi, kalau temanmu saja ingin mengabdikan diri kepada Tuhan dan kamu ingin mengikuti jejaknya, berarti Mbak Mutiara harus tahu kodratnya perempuan itu seperti apa. Memang tidak untuk masak, tidak untuk apa-apa sih. Tapi maksudnya di sini adalah kembali lagi ke kodratnya perempuan adalah tadi bukan mengabdi di sini adalah bukan sepenuhnya mengikuti keinginan suami, tidak. Karena sesuatu hal itu ketika menikah kita bisa diskusikan. Tapi maksudnya di sini adalah kembali lagi. Oh ya, maksudnya gini loh. Kalian mau bilang apa ya? Tadi yang kamu katakan Rocky Gerung bilang menikah adalah salah satu pelegalan untuk kegiatan seks. Padahal bukan hanya itu.
hanya itu. Beliau boleh beranggapan seperti itu, beliau boleh mempunyai pandangan seperti itu, tapi yang dikatakan beliau juga benar, karena dengan menikah itu adalah melegalkan seks. Tapi pelegalan ini bukan hanya sekadar pelegalan untuk kita melakukan seks, bukan, tapi maksudnya adalah melindungi diri sendiri. Maksudnya gimana ya Mbak Mutiara? Melindungi diri sendiri itu dengan menikah kita akan melindungi diri kita untuk tidak kena, maksudnya gini, kenapa kok kembali lagi kepada agama ya, kembali lagi sedikit saja, kenapa sih Islam itu menyuruh kita untuk menikah? Agar tidak terjadi seks bebas. Kenapa? Untuk melindungi diri. Apakah Mbak Mutiara bisa menjamin misalkan pasangannya Mbak Mutiara yang notabene bukan suaminya Mbak Mutiara sehat secara fisiknya, sehat secara apanya, sehingga tidak menurunkan penyakit yang menular? Pastinya di sini adalah manfaat menikah sendiri itu sangat banyak. Tadi melindungi bukan hanya sekadar pelegalan seks, bukan, tapi melindungi diri dari perzinahan. Karena kalau kita zina, karena pasangan zina kita apakah bisa dijamin sehat secara fisik? Kan tidak, malah nanti bisa menularkan penyakit. Yang kedua adalah melindungi hak anak kita. Kalau nikah siri kan tidak diperkenankan untuk mendapat hak waris, tapi kalau nikah kan mendapat hak waris, sudah dijamin hak warisnya, sudah ada aturannya. Jadinya dengan menikah itu keluarga kita juga mendapatkan terlindungi hukum. Apalagi kita hidup di negara timur yang pastinya dengan menikah itu orang tua juga, oh ini loh anak saya punya suami dan sebagainya, karena kita hidup di Jawa Tengah itu kan patrilianisme ya, maksudnya perempuan itu derajatnya di bawah laki-laki. Seorang janda atau seorang perempuan yang tidak menikah dalam usia tua itu akan mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat, karena kita hidup di Jawa Tengah. Beda dengan laki-laki, mau dia duda atau dia maksudnya belum menikah sampai itu seperti Rocky Gerung malah bahkan sampai tidak menikah, itu pun masyarakat masih oke-oke saja. Tapi beda dengan perempuan. Itu patriarki bukan sih Bu? Iya, patrialisme kan saya bilangnya, karena kita hidup di Jawa Tengah. Mungkin beda kita kalau hidupnya selain di Jawa Tengah. Mungkin perempuan semakin sering janda malah semakin bagus. Jadinya tadi kalau sarannya Bu Kalim, introspeksi dulu saja. Introspeksi dulu, lebih banyak belajar akidah lagi. Yang ketiga, lebih banyak bersosialisasi dengan orang yang sekiranya bisa membuka wawasan Mbak Mutiara tentang pernikahan lebih baik lagi. Sehingga pemikiran-pemikirannya Mbak Mutiara yang tidak mau menikah tadi bisa terbuka. Nah, seperti itu. Intinya satu kok, introspeksi diri. Mendekatkan diri dengan yang di atas sedekat-dekatnya, tidak dengan mengingkari semua ajaran. Cuma itu saja. Itu iya sih Bu. Iya, oke. Saya mulai mendapatkan gambaran. Tapi ini teman-teman jangan juga terus dibikin itu ya teman-teman, kayak oh ini Mutiara nggak mau nikah gitu, jangan kayak gitu ya teman-teman. Ini kan saya udah bilang ini pemikiran gitu teman-teman, dan aku juga ngerasa kalau emang aku butuh pencerahan gitu, butuh apa sih namanya, butuh nasihat supaya ini semua yang aku baca, dari semua yang aku terima selama ini tuh, oh ini loh ada saringannya kayak gitu. Oke teman-teman, sebelumnya kan aku kan pernah survei, bukan survei juga sih, intinya tanya-tanya aja sama teman-teman sekitar gitu. Pertanyaannya kayak gini, teman-teman kalau punya jawaban tolong dijawab di komentar ya, aku pengen baca. Kalian, terutama cowok sih, ini buat cowok, kenapa kalian mau mendedikasikan hidup kalian buat menghidupi kehidupan orang lain? Kayak kan kalau kalian menikah otomatis kebahagiaannya, kesedihannya gitu kan jadi tanggung jawab kalian gitu. Kenapa kalian mau gitu? Oke, silahkan dijawab. Terima kasih. Mungkin udah banyak itu ya Bu, kita ngomong-ngomong soal tadi love language dan pernikahan dini. Semoga membantu, dan buat teman-teman semua, oke, yang tadi aku omongin sama Bu Kalim omongin, tolong benar-benar direlaksasikan dalam diri. Oke teman-teman, sekian dari aku dan Bu Kalim. Ayo Bu, kita kasih slogan. Oke. Kalau slogannya SMK 8 ya. Oke. SMK 8 idola
inovatif, disiplin, kolaboratif. Bye bye teman-teman, terima kasih.